Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pia Andriani, NPM 1802091045. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu legal administrasi bank syariah, pembukaan, perubahan, merger, konsolidasi, akuisisi, pembubaran, dan likuidasi. Sebelum berlanjut ke sana, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun laba dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan pengertian bank syariah sendiri adalah bank Islam yang dimana bank beroperasi dengan tidak bergantung dengan bunga. Dalam hal ini, bank syariah menjadi lembaga perbankan yang sejalan dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta kaidah fikih. Yang selanjutnya itu ada legal administrasi. Pada prinsipnya, di Indonesia banyak pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank pengkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksudkan diatur dengan undang-undang itu tersendiri. Nah, kewajiban untuk memperoleh izin usaha ini sebagai bank umum atau sebagai bank pengkreditan rakyat adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada pihak bank. Oke, yang selanjutnya itu ada dasar hukum legal administrasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS atau unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di dalamnya mengatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Oke, selanjutnya persyaratan dalam pengajuan perizinan dan pendirian bank ditentukan harus adanya dukungan dan permodalan yang kuat dan pemilik bank yang patut serta memiliki kondisi keuangan yang sehat, dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan bank sehingga dapat bersaing dengan dalam dunia perbankan internasional. Pengaturan pendirian dan atau kepemilikan bank umum syariah hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan negara Indonesia atau Badan Hukum Negara Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan atau pemerintah daerah. Pendirian bank umum syariah dan kegiatan usaha yang akan dijalankan adalah setelah bank yang bersangkutan itu memperoleh izin dari bank syariah. Dalam pemberian izin itu harus melampaui 2 tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Dengan maksud persetujuan itu untuk melakukan persiapan dari pendirian bank tersebut.
Yang selanjutnya adalah pembukaan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 9 dijelaskan bahwa bank umum syariah hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan dan pemerintahan daerah. Pembukaan kantor cabang Bank Pengkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pemimpin Bank Indonesia. Bank Indonesia ini memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Pengkreditan Rakyat selain memperhatikan pemenuhan persyaratan pembukaan kantor cabang Bank Pengkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Oke, yang selanjutnya itu bank menyusun rencana bisnis bank atau RBB dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan usaha bank baik dalam jangka pendek 1 tahun maupun jangka menengah 3 tahun, termasuk untuk pembukaan outlet baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank Syariah Mandiri, rencana bisnis bank RBB termasuk dalam dokumen rahasia, sehingga penulis tidak dapat memberikan keterangan lebih dalam perihal RBB. Bank membuat surat permohonan pembukaan outlet baru yang diajukan beserta buku RBB kepada OJK, yang kemudian dianalisis oleh OJK. Setelah mendapat hasil analisis, OJK mengirimkan surat keputusan kepada bank mengenai permohonan pembukaan outlet baru yang telah diajukan. Yang selanjutnya itu C. Perubahan. Rencana pengalihan pemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank. Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia. Apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ada 2 pasal dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 yang menyangkut suatu perubahan suatu bank. Pertama adalah bank konvensional bisa berubah menjadi bank syariah, sedangkan bank syariah atau BPRS tidak bisa menjadi bank konvensional dalam pasal 5. Kedua, terjadi penggabungan atau peleburan antara bank syariah dan bank konvensional lainnya. Maka hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus menjadi bank syariah dalam pasal 17. Ketentuan dalam 2 pasal tersebut tentunya merupakan kabar baik bagi perbankan syariah di Indonesia karena 2 pasal tersebut menunjukkan dukungan perundang-undangan yang cukup signifikan bagi perkembangan bank syariah. Yang selanjutnya itu merger. Kata merger berasal dari bahasa Inggris merger, yang berarti menggabungkan. Merger dapat diartikan sebagai penyatuan atau penggabungan 2 perseroan atau lebih dengan cara mendirikan perseroan baru dan membubarkan perseroan lainnya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan bahwasannya merger adalah penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan tanpa atau melikuidasi. Penggabungan merger
penggabungan atau merger. Badan usaha secara umum dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang dapat menggabungkan dua atau lebih perusahaan. Namun, ada beberapa jenis penggabungan usaha atau business combination lainnya yang dianggap sebagai penggabungan, meskipun secara teknis bukanlah penggabungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi merger. UU PT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan menggabungkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya, merger merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi dalam praktik untuk menciptakan suatu perusahaan yang lebih besar dan kuat dalam pasar. Mengingat merger merupakan bagian upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi dibandingkan cara lain dalam mengatasi persaingan seperti memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil. Merger memiliki tujuan yaitu memperbesar modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengembangkan jalur produksi, menciptakan sistem pasar monopolistik. Yang selanjutnya ada konsolidasi. Kata konsolidasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu consolidation, yang berarti peleburan. Secara sederhana, konsolidasi dapat diartikan penggabungan dua perseroan atau lebih dengan cara membentuk perseroan baru dan membubarkan perseroan yang bergabung tadi. Jadi, beberapa perseroan yang baru bergabung atau menyatukan diri menjadi perseroan yang akan diambil oleh perseroan baru yang telah dibentuk. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan bahwasanya konsolidasi ini adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan tanpa atau likuidasi. Dilakukannya konsolidasi akan menimbulkan konsekuensi yuridis. Akibat hukum dari pelaksanaan konsolidasi ini adalah bank yang meleburkan diri akan membubarkan sejak akta pendirian bank konsolidasi disetujui oleh Menteri Kehakiman. Pemegang saham bank yang melakukan konsolidasi secara otomatis akan menjadi pemegang saham bank hasil konsolidasi. Aktiva dan pasiva dari bank-bank melakukan konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil konsolidasi. Konsolidasi dilakukan tidak akan mengurangi hak dari pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Penjualan saham yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas dapat dilakukan jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui tindakan yang dilakukan bank bersangkutan, seperti mengubah anggaran dasar, menjual, menjaminkan, menukar sebagian besar atau keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh ataupun bank yang bersangkutan melakukan restrukturisasi. Yang selanjutnya ada akuisisi. Secara terminologi, akuisisi biasanya digunakan untuk mencakup transaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu pembeli pada akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik dari sebagian atau seluruh aset pihak lain. Penjual akuisisi suatu usaha bank oleh bank lain diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999
Di sana disebutkan yang dimaksud dengan akuisisi itu adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Izin akuisisi bank umum atas inisiatif bank yang bersangkutan dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dari bank umum yang akan diakuisisi. Yang kedua, pihak yang dilakukan akuisisi memenuhi persyaratan sebagai kepemilikan bank umum sebagaimana diatur dimaksud dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia yang mengatur kepemilikan bank umum. Yang ketiga, apabila bank umum yang diakuisisi terdaftar di pasar modal, maka wajib dipenuhi ketentuan pasar modal mengenai penawaran, tender, dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu. Yang keempat, dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh bank yang diatur Bank Indonesia. Akuisisi BPR dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambil alihan seluruh atau sebagian jumlah saham BPR yang mengakibatkan pihak yang mengakuisisi memegang pengendalian BPR. Izin akuisisi BPR atas inisiatif bank yang bersangkutan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota BPR yang diakuisisi. Yang kedua, pihak yang melakukan akuisisi memenuhi persyaratan sebagai pemilik BPR sebagaimana diatur dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia tentang BPR yang memiliki pemilikan dan pemodalan BPR. Selanjutnya ada pembubaran dan likuidasi bank. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi adalah proses pembubaran perusahaan sebagaimana badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Sedangkan menurut Kamus Perbankan, likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dan dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi nonaktif dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data yang diperlukan oleh tim likuidasi. Anggota tim likuidasi berjumlah minimal 3 orang dan maksimal 7 orang, di mana salah seorang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham atau pengadilan untuk menjabat. Ketua mempunyai kewenangan bertindak sebagai tim likuidasi. Pelaksanaan likuidasi bank yang dilakukan oleh tim likuidasi tersebut wajib diselesaikan dalam waktu paling lama itu terhitung dari tanggal dibentuknya tim likuidasi apabila penyelesaian mengalami tingkat kesulitan yang tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.